Tiba saat ini kami akan mendengar sebagian daripada firman-Mu. Bersabdalah Bapa, pakailah hamba-Mu ini menjadi corong daripada suara-Mu, sehingga setiap kata yang keluar dari mulut bibir hamba-Mu ini disertai kuasa-Mu yang luar biasa, mencapai kedalaman hati dan pikiran kami, bisa mengajar kami, menyadarkan kami, dan merubah hidup kami, sehingga hidup kami boleh mengalami terobosan. Terima kasih banyak Bapa. Roh Kudus sudah mengurapi kami semua, terutama hamba-Mu ini yang Tuhan pakai malam hari ini. Dalam segala kelemahannya, kuasa-Mu menaungi aku dengan sempurna. Terima kasih Bapa, terpuji-pujilah Engkau. Di dalam nama Yeshua kami sudah berdoa. Amin. Shalom. Ya. Jam berapa ya? Masih nyisa buat saya nggak, buat kok? Masih. Tapi kita lebih diberkati dengan kesaksian ya, karena itu hidup dan nyata dialami orang-orang. Ya, orang-orang lah. Saudara, malam hari ini saya sebenarnya sudah mau meninggalkan mengenai keuangan, ya kan? Tapi ternyata saya gemes karena ketemu sesuatu yang lebih, yang penting. Saudara keberatan nggak kalau dengar mengenai keuangan lagi? Pasti enggak lah ya. Semua orang demen lah dengan mengenai duit, ya kan? Benar kan saudara? Ada lagu, apa yang kau cari? Duit. Enggak, saya ngomong. Saudara, jadi setelah kita mendengar kesaksian yang serem-serem, kecelakaan dari Delia yang serem, kecelakaan Adi, kecelakaan Pak Edi yang begitu seremnya, sekarang udah ketegangan, dan tapi kita melihat betapa besarnya kuasa Tuhan. Amin. Maka saya mau agak refreshing sedikit, ya, biar agak los-los sedikit. Saya mau cerita mengenai kesaksian 3 hamba Tuhan. 3 hamba Tuhan menghadiri seminar mengenai betapa hebatnya Tuhan. Jadi mereka datang ke kota mana saya lupa, nginep di hotel yang hebat, dan dapat kamar di lantai 75. Tinggi ya saudara ya. Nah, sudah selesai dari seminar, mereka pulang, wah senang-senang, dan naik lift, dan naik. Hah? Oh ya udah naik lift, udah. Nggak naik lift, saudara. Tunggu, lupa cerita. Nggak naik lift, lift penuh, lift mati, atau pokoknya mereka terpaksa harus naik tangga. Wah, gimana nih naik tangga? Begini mereka punya akal. Hamba Tuhan kan punya akal dari Roh Kudus kan. Begini, mulai lantai 1 sampai lantai 25 kita cerita kedahsyatan, kehebatan Tuhan. Bapak yang dapat giliran. Nanti dari lantai 25 sampai 50 kita akan cerita betapa baiknya Tuhan itu. Bapak B dan gilirannya nanti lantai 50 sampai 75 kita akan cerita hal-hal yang kontras lah, yang menyedihkan, yang begitu-gitulah, yang daerah-daerah gitu ya. Bapak C yang punya giliran. Jadi mereka semangat saudara, naik tangga 1, 2, 3. Oh, dia cerita mulai, kita KKR 2000 orang hebat, pada 1000 masuk
altar kau terima Yeshua. Oh terus-terusan bilang hebat ini. Sampai 25, nggak berasa. Tiba 25 sampai 50. Oh Tuhan Yeshua baik. Dia menyembuhkan Delia, dia menyembuhkan Bapak Edi, dia menyembuhkan Ali, Tara. Aduh, kebaikan-kebaikan Tuhan yang begitu besar diceritakan semua. Sampai walaupun sudah hosa, saudara. Ada yang ngerti hosa? Hosa tuh sudah engap. Apalagi tuh Bapak satu perut gendut, setua. Jadi masih udah sampai sampai 50. Nah, tiba Bapak Say. Sekarang Bapak Say punya giliran. Cerita yang sedih-sedih dan yang sedih-sedih lah. Si Bapak Say mulai, ya memang. Saudara, saya mau cerita ini satu hal yang sangat menyedihkan, benar-benar mengecewakan dan benar-benar memukul dan benar-benar masalah. Cerita aja. Saya mau cerita, kunci kamar ketinggalan di bawah. Oh, kok saudara ketawa padahal sedih? Nah itulah ceritanya di situ ya. What to do? Itu ya saudaranya. Jadi saya mau cerita sekarang mengenai Mazmur 112. Saya kan pernah cerita Mazmur 23 toh. Tuhan adalah gembalaku. Nah, ini Mazmur ini pegang baik-baik saudara. Saudara doain ini tiap hari 7 kali. Kan kalau Yeriko kan dikelilingi 7 kali toh. Nah Mazmur ini saudara baca 7 kali. Kenapa? Karena repetition itu masuk hati. Kita baca sekali ngerti, nanti lupa. Penelitian bilang kalau kita cuma baca sekali, kita pasti cuma ingat 75%. Kalau kita baca 2 kali, ingat lebih banyak. Jadi kalau 7 kali, itu bukan ingat lagi, udah tertanam dalam roh. Dan repetisi ada di alam roh itu ada kuasa. Ya, mari kita baca bersama-sama. Haleluya. Cucu saya kalau bilang haleluya dengan dia gini saudara ya. Haleluya. Berbahagialah orang yang takut akan Tuhan, yang sangat suka kepada segala perintahnya. Amin. Jadi kalau saudara apa tadi? Sangat suka perintah Tuhan tuh. Saudara senang baca firman Tuhan? Tiap hari? Puji Tuhan. Jadi takut akan Tuhan dan takut sangat suka kepada segala perintahnya. Kemudian nih anak cucunya akan perkasa di bumi. Angkatan orang benar akan diberkati. Amin. Bagus kan? Lanjut ayat 3. Apa saudara? Baca kencang. Apa? Apa saudara? Apa? Kurang keras. Ya itu dia tuh doi. Ya. Harta dan kekayaan ada di mana? Dan dalam rumahnya dan kebajikannya tetap untuk selama-lamanya. Bukan cuma sesaat, no. Selama-lamanya. Sampai mati tetap. Saudara, harta kekayaan dan kebajikan
4, di dalam gelap terbit terang bagi orang benar, pengasih dan penyayang orang yang adil. Lanjut, apa? Mujur orang yang menaruh belas kasihan dan memberi pinjaman, yang melakukan urusannya dengan sewajarnya. Apa saudara? Mujur. Mujur kan? Saudara mau mujur? Mau. Bagus-bagus ya saudara ya. Berikutnya 4. 5. Terus, sebab ia takkan goyah untuk selama-lamanya. Orang benar itu akan diingat selama-lamanya. Jadi dia tidak akan goyah. Jadi dia nggak tak goyang, saudara. Mudah-mudahan saya nggak tak goyang. Ya, 80 saya masih boleh ya, nggak tak goyang lah. Walaupun tadi agak gitu, tapi masih tidak tak goyang. Ya, saudara ya. Kemudian, ia tidak takut kepada kabar celaka. Hatinya tetap penuh, ini yang paling penting, kepercayaan pada Tuhan. Hati kita harus tetap percaya pada Tuhan. Amin. Ayat 8. Hatinya apa? Teguh. Ia tidak takut, sehingga ia memandang rendah para lawannya. Berikut. Nah ini yang sukar nih buat banyak orang. Atau gampang? Gampang. Kita baca sama-sama ya. Keinginan orang fasik akan menuju kehinaan. Terus, udah stop. Udah ya? Udah. Masih ada lagi ya? Udah ya? Oke. Saudara sanggup membaca 7 kali? Mari kita baca lagi sekali. Ayo, mulai dari ayat 1 lagi. Chandra. Jadi, kalau saya baca 7 kali, saudara pulang-pulang udah nggak usah dengar khotbah, udah bisa khotbah sendiri. Ayo, oke, Chandra ayat 1. Ya. Chandra. Haleluya. Berbahagialah orang yang takut akan Tuhan, yang sangat suka kepada segala perintahnya. 2. Anak cucunya akan perkasa di bumi, angkatan orang benar akan diberkati. Saudara kalau mau lihat anak cucu saudara jadi orang, ya, urusin diri sendiri aja, takut akan Tuhan. Tahu-tahu anak saudara tuh udah keren-keren. Benar loh. Saya mengalami sih, anak cucu saya tuh keren-keren loh. Iya benar. Pada cum laude. Nggak kayak neneknya dulu, wah. Anak cucu saya bisa cum laude. Banyak yang cum laude saudara. Dari IPB. Padahal omanya dulu tukang bolos-bolos sekolah. Saudara saya waktu sekolah tukang bolos, tapi belum bertobat waktu itu ya. Untung saya masih jadi dokter. Itu karena doa mami saya aja. Dan saya walaupun belum bertobat, tapi udah tahu doa. Kalau mau ujian besok, saya baru mau belajar. Doa saya gini, Tuhan, tolong Tuhan kasih tahu saya besok mau keluar pertanyaan mana ya.
biar saya belajar. Tuhan dengar doa orang, anak-anak kan tulus-tulus. Jadi saya belajar, benar besok keluar. Jadi saya lulus. Itu kemurahan Tuhan ya. Ya, memang Tuhan punya rencana saya harus jadi dokter. Kemudian ayat 3, 4 atau 3? 3 ya. Terus harta dan kekayaan ada di dalam rumahnya, kebaikan, ya kan, dan tetap untuk selama-lamanya. Saudara, banyak nenek-nenek, saudara, biasanya rata-rata kita melihat kalau sudah tua sendiri gitu ya, mulai jadi sendiri. Saya nggak mau cerita tentang nenek, tapi biasanya menurun. Tapi kalau kita takut akan Tuhan, rajin membaca firman dan melakukannya, kita tetap punya harta dan kekayaan. Saudara, kekayaan itu bukan ada di dalam angka. Kekayaan itu mulai dari dalam hati. Kalau kita rajin baca firman, kita tahu bahwa kekayaan itu bukan karena kita yang pilih, karena kita pinter, cantik, kita pinter, kita apa. Tapi kan ada firman yang di Keluaran 8 ayat, Tuhanlah yang memberi kamu kekuatan untuk mendapatkan kekayaan. Amin. Ya, jadi harta dan kekayaan ada dalam rumahnya. Jadi gampang toh, kalau saudara mau jadi kaya, takut akan Tuhan aja dulu. Banyak baca firman. Dan karena kita sering baca firman, akhirnya otak kita kan penuh firman. Tindakan kita sesuai dengan firman Tuhan. Kita nggak ngalamin kesusahan. Udah pengen ngomel, kayak pengen Buffetto, ya. Ada yang ngerti Buffetto? Ngomel tuh Buffetto, ya. Buffetto. Tapi kalau kita baca firman Tuhan, kita ingat, dalam segala hal kita harus mengucap syukur. Itu Ibu Norja tuh yang paling sering mengucap syukur. Kita lihat kehidupannya tuh kayaknya di sini dah ayat ini, ya, saudara. Jadi itulah saudara. Dan selama-lamanya kebajikan tetap untuk selama-lamanya. Berikut. Masih mau 5 kali lagi loh. Di dalam gelap terbit terang bagi orang benar, pengasih dan penyayang orang yang adil. Saudara, orang benar tidak khawatir akan ekonomi. Dia tidak khawatir, presidennya Prabowo sekarang, aduh, mampus loh, kekayaan kita mau diambil nih. Enggak, dia nggak takut. Karena dia orang benar, dia tahu kekayaannya aman-aman, dia dapat peroleh dengan baik-baik sewajarnya. Ekonomi bisa perang, apalah yang dia tidak goyah, saudara. Dan kalau ada dalam gelap, dia selalu ada dapat terang. Amin, saudara. Amin. Jadi kita nggak usah khawatir dunia mau terbalik-balik. Peraturan pemerintah, menteri bisa ganti. Menteri apa nih barusan nih, keuangan? Apa? Purbaya. Iya, Purbaya. Apa? Ya kan? Kita nggak usah takut. Mau menteri siapa kek, kita nggak terpengaruh. Amin. Oke, terus ayo baca. Mujur orang yang menaruh belas kasihan dan yang memberi pinjaman, yang melakukan urusannya dengan sewajarnya. Saudara, mari kita menjadi orang yang menaruh belas kasihan. Amin. Kalau saudara tidak menaruh belas kasihan, minta pada Tuhan. Tuhan, berikanlah aku hati
rubahlah hatiku, sehingga hatiku boleh menjadi hati yang penuh belas kasihan. Ada tuh lagu kan? Ubah hatiku, ya kan? Saudara nyanyi seperti salju. Ubah hatiku seperti dirimu. Hati Tuhan kan penuh belas kasihan kan? Jadi kita jadi hati yang penuh. Kalau kita penuh belas kasihan, kita memberi pinjaman, yang melakukan urusannya dengan sewajarnya. Berikut. Sebab ia takkan goyah untuk selama-lamanya. Orang benar itu akan diingat selama-lamanya. Amin. Berikut. Ia tidak takut kepada kabar celaka. Hatinya tetap penuh kepercayaan kepada Tuhan. Yang penting di sini saudara, percaya. Saudara kalau lagi nggak ada duit, stres nggak? Iya. Langsung pusing nggak? Langsung sakit nggak? Darah naik? Iya. Nah saudara, tapi kalau kita takut Tuhan dan melakukan, sering baca, kita tahu bahwa gak ada duit. Tenang, Tuhan adalah sumber kita. Amin. Saudara dipecat dari kerjaannya, stres berat kan? Gak usah khawatir. Hidup kita ini sumbernya bukan dari gaji kita. Siapa sumber kita? Tuhan. Tuhan Yeshua. Dialah sumber kita. Amin. Ya, oke. Berikut. Berikut San. Ini penting. Hatinya teguh, ia tidak takut, sehingga ia memandang rendah para lawannya. Saudara harus punya hati teguh. Teguh. Aduh, saya baru ngalamin ini, nolongin si anak Ibu Tara ini. Aduh, saya harusnya mau pingsan kali atau tapi karena oleh anugerah Tuhan hati saya bisa teguh. Dan terima kasih kalau ada yang suka doain saya, saudara. Saya tahu ada di antara saudara yang suka doain saya. Banyak, senang ya. Terima kasih. Maka saya bisa teguh. Tepuk tangan. Ya, saudara lihat saya ketawa-ketawa, tapi di dalam sini tuh masalahnya seabrek-abrek. Kenapa? Shani ketawa-ketawa. Dia tahu masalah saya apa aja. Tapi hatiku teguh. Dan kalau hatiku mulai goyah, aku ngomong, jiwaku teguhlah engkau. Ya. Jadi berikutnya, aku tidak takut. Ia membagi-bagikan. Ia memberikan kepada orang miskin. Kebajikannya tetap untuk selamanya. Tanduknya meninggi dalam kemuliaan. Saudara, ia membagi-bagikan. Ada ayat di Amsal berapa gitu? Ada orang menyebar harta. Ada tuh ayatnya? Tapi saya nggak hafal gimana. Ia menyebar, bayangin harta disebar. Saudara tahu nyebar kan? Ini misalnya bakul isi duit, dia sebar. Nih, aduh, coba saudara saya bisa sebar harta kepada saudara, senang ya saudara. Sabar datang di sini. Nih, Forgana, ini buat aku, ini. Itu menyebar harta. Saudara, kan kalau kita kasih tahu gitu,
Anak kecil kan percaya aja langsung. Nah, hendaklah kita kayak anak kecil, percaya firman. Ya, makanya banyak baca firman. Aduh, firman tuh bagus-bagus semua, saudara. Kalau dia diserang, tenang aja. Kamu diam aja, nanti Tuhan yang berperang buat kamu. Masa iya sih? Percaya aja. Pokoknya percaya. Terus gini, oleh bilur-bilurmu disalib kamu sudah sembuh. Masa sih gitu? Gak logis lah. Masa sih Tuhan Yesus mau terima kita punya penyakit? Dia mau menderita, terus karena dia menderita kita sudah sembuh. Masa sih? Percaya aja. Yang bilang, yang kasih firman Tuhan, Tuhan kan tahu. Dia bilang, firman-Ku itu akan melakukan apa yang kusuruhkan padanya, dan dia pun berhasil dalam apa yang disuruhkan. Saudara, waktu saya baru bertobat, saya tahu firman ini oleh bilur-bilurnya disalib saya sudah sembuh. Saya nggak ngerti kenapa sih aneh-aneh, bilur-bilur tuh apa sih tuh gitu ya. Tapi pernah saya pernah kejepit saraf di leher. Leher saya nggak bisa diginiin. Kalau saya giniin kejepit, jadi saya harus gini. Makin lama makin kejepit, saya harus gini. Akhirnya saya begini sekali, saudara. Kalau saya begini, tangan saya sakit. Sakitnya tuh syuakit. Ya, orang Jawa kalau sakit sekali dia bilang syuakit, ya kan? Sampai rasanya pengen ditebas tangan saya. Sakit banget, sakit. Tapi kalau saya tidur juga harus miring. Kayak udang jadinya, saudara. Gak bisa tidur lurus. Tapi karena saya udah dengar firman, oleh bilurnya disalib sudah sembuh. Saya kan masih bertobat kayak anak kecil. Saya percaya semua, saudara. Bodoh amat, saya percaya. Jadi begitu sakit, saya bilang, oleh bilurnya disalib saya sudah sembuh. Mungkin sehari saya bisa sebut 1000 kali tanpa pengertian kenapa busi bilur, tapi pokoknya gue ucapkan dan percaya aja. Akhirnya saya sembuh. Sampai sekarang nggak dioperasi. Itu tepuk tangan semua. Padahal belum, baru-baru bertobat. Cuman karena kita anak kecil terima, saya waktu itu kayak anak kecil, ya pokoknya oleh bilurnya disalib saya sembuh. Begitu sakit, oleh bilurnya disalib saya sembuh. Saya kasih darah Yeshua. Oleh bilurnya disalib saya sembuh. Sakit lagi, oleh bilurnya disalib saya sembuh. Sehari bisa 1000 kali, tapi benar-benar sembuh. Ya, jadi saudara, kalau saudara membagi-bagikan, artinya saudara seorang yang murah hati nggak? Saudara mau jadi murah hati nggak? Coba angkat tangan yang mau jadi murah hati. Oh, luar biasa ya jemaat di sini, baik-baik semua, murah hati. Saya doa agar Tuhan mendengar dan melihat tangan yang terangkat, dan Tuhan memberi kasih karunia kepada saudara sehingga saudara menjadi benar-benar murah hati. Amin. Sering menolong orang miskin, ya. Jadi saudara kebajikan tetap untuk selamanya. Tanduknya meninggi dalam kemuliaan. Saudara pikir, aduh karena ngomong lama, itu orang baru sebut 2 kali nih. Ayo kita cepat-cepat. Satu lagi, ayat 10 terakhir. Chan, ayat 10. Oh, kalau kita kaya, kan dibilang harta kekayaan ada di rumahnya toh. Anak-anaknya tak bayar semua. Aduh, orang fasik lihat kita ngiri nggak? Ngiri. Indonesia paling sering ngiri-ngirian. Orang Indonesia ini menurut Douwes Dekker, seorang Belanda penelitian mengenai orang Indonesia, dikatakan dia menemui bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang sombong. Dan gejala kesombongan kan saudara, saya udah bilang salah satu, suka ngiri. Jadi kalau ada orang yang menonjol,
kayak Ahok, kita muncul langsung, yang lain pada iri. Kalau bisa dihancurkan tuh Ahok, ya kan? Demo cari kesalahan. Itulah Indonesia. Kalau ada siapa yang masyhur, langsung dicari untuk menghancurkan. Ya, jadi orang fasik lihat kita lagi kaya, oh kita generous, kita terbaik, kita mujur. Orang ngiri dong lihat kita, saudara, ya kan? Tapi saudara, tenang aja. Karena Tuhan bilang, bahkan orang lihat kita menggertakkan giginya. Saudara tahu, menggertakkan gigi, proto gigi tuh, gigi yang gitu kan? Tapi tenang, nanti juga lo hancur. Keinginan orang fasik akan menuju kebinasaan. Selesai 2 kali kan? 5 kali lagi. Ayo, kita cepat-cepat. 1, mulai lagi 1 Chan. Tapi kan saudara lama-lama masuk, oh? Nah, Chan, ayat 1. Haleluya. Ayo kita baca lagi pakai otak, saudara. Berbahagialah orang yang takut akan Tuhan, yang sangat suka kepada segala perintahnya. Can cepet anak cucunya akan perkasa di bumi, angkatan orang benar akan batuk. Oh ya, ayat 3. Kekayaan ada dalam rumahnya, kebajikannya tetap untuk selama-lamanya. Di dalam gelap terbit terang bagi orang benar, pengasih dan penyayang orang yang adil. Mujur orang yang menaruh belas kasihan dan yang memberi pinjaman, yang melakukannya urusan dengan sewajarnya. Sebab ia tidak akan goyah untuk selama-lamanya. Orang benar itu akan diingat selama-lamanya. Ia tidak takut akan kabar celaka, hatinya tetap penuh kepercayaan kepada Tuhan. Yang membagi-bagikan, yang memberikan kepada orang miskin, kebajikannya tetap untuk selamanya. Tanduknya meninggi dalam kemuliaan. Bentar, tanduknya meninggi. Kalau saudara kayak begitu, Tuhan yang angkat, bukan tanduknya yang meninggi. Artinya saudara menjadi somebody yang dipandang orang, somebody yang berarti, ya, itu ya. Jadi orang fasik melihatnya lalu sakit hati, ia menggertakkan giginya lalu hancur. Keinginan orang fasik akan menuju ke binasa. Itu kan selesai itu. Nomor berapa sekarang? 4. Ya. Fit or to go. Tambah 7 kurang 3 kali. Jadi bingung. Haleluya. Permisi minum ya saudara. Saya minum. Itu kan udah pada hafal kan? Cuman hafal ayat lumayan ada kemajuan. Hafal ayat pertama, huruf pertama. Itu sudah lumayan saudara ya. Chan, ayat 1 dong Chan. Haleluya. Berbahagialah orang yang takut akan Tuhan,
kepada segala perintahnya. Harta anak cucunya akan perkasa di bumi. Angkatan orang benar akan diberkati. Katakan, kekayaan ada dalam rumahnya, kebajikannya tetap untuk selama-lamanya. Dalam gelap terbit terang bagi orang benar, pengasih dan penyayang orang yang adil. Mujur orang yang menaruh belas kasihan dan yang memberi pinjaman dan yang melakukan urusannya dengan sewajarnya. Sebab ia tidak akan goyah. Lama-lamanya orang benar itu akan diingat. Tunggu dulu, stop. Nah, saya tidak akan goyah. Bilang. Iya, good. Ya, dia tidak takut pada kabar celaka. Hatinya tetap penuh kepercayaan kepada Tuhan. Teguh. Wah, saya kalah nih sama saudara. Oke. Memberikan kepada orang miskin, kebajikannya tetap untuk selama-lamanya, tanduknya meninggi dalam kemuliaan. Akan menuju kebinasaan. Gua ketinggalan, enggak mah. So berapa ini? Sekarang nomor berapa? 5. Jangan korupsi ya. Berapa? 5 benar. Oh, rupanya saudara mau cepat pulang nih ya. Benar kita berpikiran ya. Roh Kudus ada ngomong. Aduh, tunggu. Stop. Oke, 1, 2, 3. Orang fasik melihatnya lalu. Oh, udah ini. Oh. Teratur. Sekali lupa. Ayat 2. Ayo, anak cucuku akan berkasa di bumi. Angkatan orang benar akan diberkati. Harta dan kekayaan ada dalam rumahku. Kita bikin kuku ya. Kebajikanku. Bilang kebajikanku tetap untuk dia. Di dalam gelap terbit terang bagi aku yang benar, pengasih dan penyayang orang yang adil. Saudara baca seperti dirimu sendiri. Mujur aku yang menaruh belas kasihan dan yang memberi pinjaman, yang melakukan urusannya dengan sewajarnya. Sebab aku takkan goyah untuk selama-lamanya. Aku akan diingat selama-lamanya. Aku tidak takut kepada kabar celaka. Hatiku tetap penuh kepercayaan kepada Tuhan. Hatiku teguh. Aku tidak takut, sehingga aku memandang rendah para lawanku. Aku membagi-bagikan, aku memberikan kepada orang miskin. Kebajikanku tetap untuk selama-lamanya. Tandukku meninggi dalam kemuliaan. Orang fasik melihatnya lalu sakit hati. Ia menggerakkan giginya lalu hancur. Keinginan orang fasik akan menuju kebinasaan. Haleluya. Bukan main. Ini tinggal berapa? Ini nomor berapa? Tinggal tinggal 1. Ini terakhir. Benar.
Roh Kudus tahu loh. Benar orang jujur nggak Roh Kudus? Terakhir ya. Oke. Chan, satu Chan. Jangan kejar-kejaran ya. Terakhir yang bagus. Kalau nggak bagus saya berhenti. Haleluya. Berbahagialah orang yang takut akan Tuhan, yang sangat suka kepada segala perintahnya. Anak cucuku akan perkasa di bumi, angkatan aku akan diberkati. Harta dan kekayaan ada dalam rumahku, kebajikanku tetap untuk selama-lamanya. Di dalam gelap terbit terang bagi aku, pengasih dan penyayang orang yang adil. Mujur aku yang menaruh belas kasihan dan yang memberi pinjaman, yang melakukan urusanku dengan sewajarnya. Sohosa kita. Ayat 7 cepetan. Sebab ia takkan goyah untuk selama-lamanya. Orang benar itu akan diingat untuk selamanya. Aku tidak takut kepada kabar celaka. Hatiku tetap penuh kepercayaan kepada Tuhan. Aku membagi-bagikan, aku memberikan kepada orang miskin. Kebajikanku tetap untuk selama-lamanya. Tandukku meninggi dalam kemuliaan. Orang fasik melihatnya lalu sakit hati. Ia menggetakkan giginya lalu hancur. Keinginan orang fasik akan menuju kebinasaan. Amin. Tepuk tangan. Sekian orang-orang kaya, orang-orang yang mulia, orang-orang yang hatinya teguh, dan orang-orang yang suka membagikan kepada orang miskin, orang-orang yang suka memberi pinjaman. Ya, selamat malam dan sampai di sini. Amin. Mari saya undang Bapak Novi untuk tutup dalam doa. Dan saudara, kita nanti bikin. Oh iya, belum ada persembahan kan? Nanti kita bikin list donasi untuk anaknya anaknya Ibu Tara ya. Semau saudara setuju? Biar saudara cuma punya Rp1. Yang penting memberi dalam kekurangan. Saudara, ketahuilah saudara, jangan pikir ya saya aja nggak punya. Memberi dalam kekurangan itu sangat berarti. Haleluya. Siapa yang memberi dalam kekurangan? Saudara, memberi dalam kekurangan. Si anak kecil yang memberi cuma 2 ketul roti, 5 ekor 5 roti, 2 ikan. Ternyata bisa saya makan sampai ribuan orang tuh. Kemudian itu wanita yang siram minyak di kaki Yesua, dia namanya tercantum cerita mengenai dia selama-lamanya sampai sekarang. Adalah yang kasih sedikit itu wanita yang
Janda miskin. Oh, Yang dari Sapa. iya. Kan janda miskin kasihan John pada satu mangkok. Iya. Ada lagi si ini yang janda sarfat kan? Dia punya roti. Dia bilang, ini roti ini kok saya tinggal bikin, kita makan langsung mati. Habis itu tunggu kan artinya udah gak ada makanan. Tapi toh dia memberikan kepada hamba Tuhan. Dan mujizat terjadi. Amin. Minyaknya nggak habis-habis ya. Betul. Jadi saudara, jangan ada pikiran, ya kita kesiannya nggak ada. Firman Tuhan, percaya aja. Amin. Amin. Mari kita bangkit berdiri, kita tundukkan kepala, kita mengucap syukur atas firman Tuhan. Bapa Yesus yang baik, kami bersyukur Tuhan sepanjang ibadah ini kami sangat diberkati oleh Tuhan. Amin. Melalui kesaksian-kesaksian yang ada walaupun begitu mengerikan, tetapi ada ucapan syukur dari anak-anak-Mu yang mengalami. Amin. Dan itu tandanya bahwa Engkau memberkati kami, Engkau melindungi kami. Dan amat terlebih Tuhan, melalui firman-Mu kami boleh diteguhkan. Firman-Mu diajarkan dengan begitu sederhana, ditanam dengan begitu sungguh-sungguh. Sehingga kiranya genaplah firman-Mu bagi kami, bahwa firman-Mu tinggal dalam kami dan kami dalam firman-Mu. Maka apa saja yang kami minta, Engkau memberikannya.